Apakah kalian tahu bagaimana validasi data di dalam blockchain? Apakah kalian pernah mendengar istilah gas fee? Dalam transaksi yang dilakukan di dalam jaringan blockchain, terdapat istilah node yang berfungsi memvalidasi transaksi. Dan dalam proses transaksi ini juga memerlukan biaya transaksi, atau bisa disebut juga dengan gas fee. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana sistem validasi dari sebuah transaksi yang terjadi di dalam jaringan blockchain, serta biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah transaksi. Mari kita bahas. Let's start. Blockchain terbangun dari hubungan beberapa blok. Masing-masing blok akan terbentuk apabila data di dalamnya sudah tervalidasi. Kita akan membahas bagaimana blok tersebut bisa tervalidasi. Pada video sebelumnya kita sempat membahas mengenai node. Apakah kalian masih ingat? Node adalah server atau komputer yang digunakan untuk menjalankan jaringan blockchain. Melalui node, pengguna dapat masuk dan keluar jaringan blockchain dan dapat terhubung dengan node lainnya melalui sharing informasi ataupun melakukan transaksi. Terdapat 4 fungsi dari node itu sendiri. Pertama, routing atau sebagai pembangun jaringan di dalam blockchain. Kedua, storage berupa menyimpan data dari jaringan blockchain yang diakses melalui masing-masing node. Ketiga, mining berupa kemampuan untuk membuat dan menambahkan blok baru di dalam blockchain dengan menyelesaikan puzzle kriptografi untuk memverifikasi transaksi. Dan keempat, wallet service berupa verifikasi data transaksi. Di dalam jaringan blockchain terdapat beberapa jenis node. Pertama adalah full node, yang berfungsi untuk memastikan orang-orang yang menggunakan jaringan blockchain menjalankan tugasnya. Full node dibagi menjadi dua, yaitu mining node dan wallet service node. Seperti arti katanya, mining berarti proses menambang dan bertugas untuk memecahkan hash chain agar transaksi dapat tervalidasi, dan wallet service node berfungsi untuk melakukan transaksi. Secara sederhana, cara kerja kedua node ini dimulai ketika wallet service node melakukan transaksi. Transaksi ini akan masuk ke dalam jaringan blockchain, kemudian miner dari mining node akan memilih transaksi dan menyelesaikan hash chain dari transaksi tersebut. Apabila mining node telah menyelesaikan transaksinya, maka akan langsung tervalidasi dan terverifikasi. Proses validasi yang dilakukan miner ini di beberapa jaringan blockchain membutuhkan biaya khusus. Istilah untuk biaya ini adalah gas fee. Gas fee merupakan biaya yang akan dikenakan apabila kalian melakukan transaksi. Satuan yang digunakan untuk menghitung biaya ini adalah gas. Alasan pemilihan nama gas karena berfungsi mirip dengan bahan bakar gasolin atau bensin yang kita gunakan untuk kendaraan kita agar bisa digunakan. Terdapat biaya tetap dan tidak akan berubah di dalam gas fee. Misalnya di Ethereum, ketika kita akan melakukan transaksi akan dikenakan biaya sebesar 21.000 gas, dan ketika kita ingin cek balance maka akan dikenakan biaya sebesar 400 gas. Secara sederhana, gas fee ini bisa kita ilustrasikan sebagai kurir saat kita membeli sebuah barang secara online. Untuk dapat mengantar paket kita sampai di rumah, maka setiap barang yang dikirim akan dikenakan biaya antar. Semakin besar biaya antar ini, maka semakin cepat paket kita sampai atau transaksi kita akan selesai. Untuk harga gas fee akan menyesuaikan dengan harga gas fee yang sedang ada di dalam jaringan blockchain tersebut. Harga gas fee biasanya akan ditampilkan dalam satuan Gwei atau Gigawei. Baiklah, kita coba dengan contoh ya, agar lebih mudah dimengerti. Misalnya kamu ingin mengirimkan uang ke teman di dalam jaringan Ethereum, maka akan mengeluarkan 21.000 gas karena melakukan transaksi. Cara menghitung biaya yang harus kita keluarkan adalah menggunakan rumus jumlah gas berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan kali Gwei atau harga gas pada jaringan Ethereum dikali harga Ethereum dalam dolar. Ternyata di dalam Ethereum saat ini harga gas fee sebesar 100 Gwei. 100 Gwei akan setara dengan 100 dikali 0,00001 Ether. Kemudian harga Ethereum pada saat ini misalnya sebesar $200. Maka biaya transaksi yang harus kamu keluarkan adalah 21.000 gas dikali dengan 100 Gwei dikali dengan $200, dan hasilnya adalah $0,42. Jadi gas fee atau biaya transaksi yang kamu keluarkan untuk mengirim uang pada Ethereum sebesar $0,42. Biaya ini akan sama dikenakan pada berapapun jumlah uang yang akan kamu kirim ke temanmu. Biaya gas fee ini sebenarnya adalah biaya yang akan dialokasikan ke validator atau miner agar transaksi dapat dilakukan lebih cepat. Semakin besar harga yang kamu tawarkan untuk gas fee, maka semakin cepat transaksi akan tervalidasi. Misalnya terdapat penawaran 10 Gwei, maka akan diselesaikan dalam 3 jam. Kemudian terdapat penawaran 100 Gwei, maka akan diselesaikan lebih cepat dan hanya membutuhkan 30 menit. Dan misalnya terdapat penawaran 1000 Gwei, maka transaksi tersebut akan diselesaikan jauh lebih cepat, mungkin hitungan 1 menit. Namun, dalam satu blok transaksi juga terdapat batasan, atau secara sederhana para miner tidak bisa melakukan transaksi dalam jumlah banyak dalam satu blok. Kondisi ini disebut dengan gas limit atau batasan transaksi yang
yang bisa divalidasi di dalam satu blok data. Di dalam satu blok data maksimal bisa menampung 12,5 juta gas. Kita asumsikan di dalam meme pool atau tempat transaksi yang belum tervalidasi tersimpan hanya terdapat transaksi sederhana sehingga 21.000 gas per transaksi. Maka akan terdapat 595 transaksi yang bisa dimuat dalam satu blok data. Apabila di dalam meme pool terdapat 1000 transaksi, maka miner akan mengurutkan berdasarkan harga transaksi dari terbesar dan terkecil. Karena semakin besar harga transaksi, maka semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh miner. Kondisi kompetitif ini membuat harga gas fee akan semakin mahal. Pihak Ethereum memberikan sebuah solusi dengan mengeluarkan EIP 1559 atau Ethereum Improvement Plan pada Juli 2021 untuk mengurangi beban pada gas fee ini. Setelah ilustrasi tadi, semoga kalian bisa paham cara kerja validasi transaksi dan biaya per transaksi yang dilakukan di dalam jaringan blockchain. Kalau ada yang belum kalian pahami, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya merekomendasikan teman-teman untuk bergabung ke dalam komunitas Indonesia Blockchain Society atau disingkat IBS melalui link yang ada di kolom deskripsi. Yang nantinya teman-teman bisa berdiskusi dengan saya atau bersama member lainnya membahas seputar teknologi blockchain. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya. Tetap stay tune terus di channel ini karena akan ada semakin banyak video-video menarik lainnya seputar blockchain. See you guys.